kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat ya. Baik, di pertemuan kali ini kita akan masih membahas tentang atom. Baik, kita mulakan pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelumnya azamkan kepada diri sendiri bahwasanya chemistry is easy. Oke, nah tujuan pembelajaran kita hari ini, kita ingin masuk ke poin yang ke C, yaitu menghitung proton, neutron, dan elektron. Dimana minggu lalu kita sudah membahas tentang perkembangan teori atom. Yang kedua yaitu partikel penyusun atom. Nah, hari ini kita akan melakukan hitung-hitungan, yaitu bagaimana sih caranya kita menentukan atau mengetahui jumlah proton, neutron, elektron dalam suatu atom. Oke, masih tetap bersama Umi Suri, kita akan lanjut. Nah, dari pertemuan minggu lalu yang secara online melalui video, kita sudah tahu sama-sama bahwasanya teori atom, bentuk ataupun modelnya dipelopori oleh beberapa ilmuwan. Yang kemarin kita ketahui ada 5 model atom. Yang pertama adalah model model atom Dalton. Yang kedua model atom Thomson, berikutnya Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum. Ya, alhamdulillah kalau kalian sudah bisa mengetahui bentuk model atom setiap masing-masing para ahli tersebut. Oke, nah minggu lalu kita juga sudah tahu bahwasanya sebuah atom itu terdiri dari partikel penyusun, yaitu proton, neutron, dan elektron. Oke, baik, selanjutnya. Nah, jadi kalau minggu lalu kita memahami bahwasanya setiap materi itu terdiri atas kumpulan atom. Nah, di mana setiap kumpulan atom itu terdiri dari satu buah atom. Nah, satu buah atom terdiri atas partikel penyusunnya, yaitu proton, neutron, dan elektron. Umi ulangi kembali supaya ini menjadi ingatan yang melekat di pemikiran kita. Oke, jadi misalkan ada sebuah logam, kita misalkan logam besi. Kalau dalam kimia logam besi itu simbolnya adalah Fe. Nah, logam besi ini terdiri dari yang namanya kumpulan atom. Kalau sudah namanya besi, berarti penyusunnya adalah besi juga, seperti itu. Maka dia logam besi itu terdiri dari kumpulan atom besi. Kita misalkan dengan bulatan-bulatan seperti ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan kumpulan atom siapa? Atom besi. Jadi tidak mungkin bendanya besi, kumpulan atomnya adalah oksigen, seperti itu. Nah, jadi kumpulan atom besi itu terdiri dari satu buah, yaitu satu buah apa? Satu buah atom besi, atom Fe ya. Nah, satu atom Fe terdiri dari yang namanya, ya benar. Jadi kalau kita katakan bahwasanya atom itu terdiri dari siapa? Ada partikel penyusun, yaitu proton, disimbolkan dengan P kecil. Kemudian yang berikutnya adalah neutron, disimbolkan dengan N kecil. Selanjutnya adalah elektron, disimbolkan dengan E kecil. Nah, proton dan neutron minggu lalu kita ketahui bahwasanya terletak pada pinter, nukleus atau yang disebut dengan inti atom. Nah, di sini Umi ulangi bahwasanya sebuah logam besi disimbolkan dengan Fe itu terdiri dari kumpulan atom-atom Fe. Kita misalkan dengan bulatan-bulatan seperti ini. Nah, kumpulan atom-atom Fe itu terdiri dari satu partikel penyusun pastinya, yaitu atom Fe. Nah, di mana sebuah atom itu memiliki partikel penyusunnya lagi, yaitu proton, neutron, dan elektron. Di mana terdapat inti, ya kan? Intinya yaitu siapa? Proton dan neutron. Oke, nah bagaimana kita bisa menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron? Mari kita simak selanjutnya.
Dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat keberapa kemarin? Ya, masih ingat ya, ayat ke-7 dan ke-8 dinyatakan bahwasanya Allah mengatakan atom itu memiliki yang namanya besaran, sebesar, dan seberat. Artinya apa? Atom memiliki besaran dan juga berat. Yang pastinya ini akan dinyatakan dalam angka. Nah, bagaimana angka-angka ini bisa kita lihat? Bisa kita ketahui. Nah, angka-angka yang menyatakan suatu atom itu bisa kita lihat dalam yang tabel, yaitu sistem periodik unsur. Mungkin bisa dilihat contoh sampel di sini ada separuh. Nah, jadi untuk selanjutnya kalian semua harus punya seperti ini ya, punya tabel sistem periodik unsur kimia. Ada dalam bentuk kecil, tidak harus sebesar ini. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui angka-angka yang dimiliki oleh suatu atom. Nah, baik, atau yang tabelnya di sini disebut dengan sistem periodik unsur. Nah, dari sistem periodik unsur kita bisa mendapatkan informasi tentang atom berupa nomor atom, kemudian nomor massa. Nah, di mana nomor atom di sini menunjukkan jumlah proton. Nah, berarti kita bisa tahu dong jumlah proton dari suatu atom, misalnya atom besi. Dari mana? Dari tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur yang kita miliki. Kemudian, nah, sementara nomor massa itu bisa atau menunjukkan identitas dari jumlah proton ditambah dengan neutron. Nah, kalau dalam sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur di sini, sebuah atom akan dinotasikan atau dimisalkan, yaitu kita pemisahan secara umum, yaitu X, X, di mana di sini X menyatakan sebagai simbol atom. Nah, di sini A, berikutnya adalah Z. Kita tulis ulang. X itu apa? Menunjukkan atau lambang notasi atom atau unsur. Kemudian Z yaitu adalah nomor atom yang mana sama dengan jumlah proton. Berikutnya adalah A, yaitu nomor massa. Nah, di sini nomor massa itu adalah merupakan penjumlahan dari proton ditambah neutron. Nah, jadi dari sini, dari sistem periodik unsur kita bisa mengetahui berapa proton, berapa neutron. Bagaimana dengan elektron? Nah, elektron juga bisa kita ketahui. Dari mana? Elektron sama dengan nomor atom atau proton ya, dikurang dengan muatan. Nah, yang mana dinyatakan dengan muatan? Nah, pernah melihat kalau kalian membeli minuman Pocari Sweat, mungkin bisa kalian lihat dalam ingredients-nya, dalam komposisinya di situ misalnya ada Na+, kemudian ada Cl-. Nah, yang dikatakan muatan yang ini artinya muatan positif, yang ini adalah muatan negatif. Jadi positif negatif menunjukkan muatan dari suatu atom. Baik, kita lanjutkan. Umi ulangi bahwasanya dari sistem periodik unsur kita bisa mendapatkan data yaitu nomor atom dan juga nomor massa. Dan suatu atom disimbolkan dalam sistem periodik unsur dituliskan dengan X, di mana memiliki nomor atom disimbolkan dengan Z atau proton, kemudian nomor massa disimbolkan dengan A. Oke, kalau dia memiliki muatan,
Diulangi kembali bahwasanya contoh misalnya Mg 2+, maka muatannya bernilai positif 2. Kalau oksigen 2-, berarti muatannya sama dengan negatif 2. Kalau dia tidak ada muatannya, berarti atom itu dikatakan sebagai atom netral, sehingga muatannya sama dengan 0. Oke ya, kita lanjut kepada contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama adalah tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dari A. Kita contohkan misalnya adalah unsur klorin, nomor masanya 35, nomor atomnya 17. Dari mana nih informasinya? Dari sistem periodik unsur. Jadi kalian harus punya ya, wajib dibeli untuk selanjutnya. Yang B yaitu 35 17 klorin minus 1. Kemudian yang D yaitu misalnya kita contohkan adalah magnesium 24 12. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Kita ke contoh yang pertama yaitu A. Nah, yang A yaitu Cl, nomor masanya 35, nomor atomnya 17. Oke, kita buatkan di sampingnya ya. Sehingga dari di sini klorin langsung bisa kita tentukan atau bisa kita dapat informasi bahwasanya nomor atomnya bernilai berapa? Sama dengan 17. Dari mana 17? Coba perhatikan notasi di sini. X itu adalah klorin, A itu adalah 35, Z itu adalah 17. Di mana Z menyatakan nomor atom sehingga nomor atomnya bernilai 17. Oke, nah berikutnya adalah nomor massa. Nomor massanya disimbolkan dengan A, posisinya yang di atas, berarti 35. Oke, sekedar informasi, nanti mungkin ketika kalian membeli tabel periodik unsur akan ada perbedaan posisi antara nomor atom dengan nomor massa. Nah, ini tidak ada masalah mau posisinya di atas atau di bawah atau kebalikannya ataupun diagonal. Ini hanya meletakkan posisinya saja. Nah, cara mudah menentukan atau kita langsung mengetahui yang mana nomor atom ataupun nomor massa, yaitu nomor atom selalu lebih kecil dibandingkan dengan nomor massa. Umi ulang, nomor atom pasti selalu akan lebih kecil dibandingkan dengan nomor massa. Oke, nah sehingga kita sudah dapatkan data nih, nomor atomnya 17, nomor massanya 35. Berarti kita bisa langsung tahu dong protonnya berapa. Iya, proton itu kan sama dengan nomor atom. Ini rumusannya ya. Sehingga berapa protonnya? Iya, 17. Oke, berikutnya kita mau menentukan neutron nih. Nah, kita sedikit ada merubah rumus. Kita lihat di sini nomor massa itu disimbolkan dengan A. Di mana nomor massa itu adalah penjumlahan antara proton dengan neutron. Nomor massanya sudah diketahui, ada. Protonnya ada. Nah, neutronnya yang mau kita cari. Nah, bagaimana caranya? Kita tukar rumusnya. Kita ubah posisinya. Jadi neutron sama dengan nomor massa dikurang dengan proton. Ini rumusnya di sampingnya ya. Oke, sehingga sama dengan berapa? Nomor massanya yaitu 35 dikurang 17 sama dengan pintar 18. Oke, selanjutnya adalah elektron. Nah, elektron itu bisa kita cari atau kita hitung dengan cara mengurangkan nomor atom dikurang dengan muatan. Nah, coba kita perhatikan nomor atomnya berapa? 17 dikurang dengan muatan. Lihat, klorin di sini merupakan atom netral atau dia atom yang tidak memiliki muatan, sehingga muatannya bernilai 0. Sehingga elektron sama dengan 17. Oke.
Selanjutnya yang B, Cl sama-sama Cl, klorin, yaitu 35 dan juga 17. Oke, karena unsurnya sama, pasti nomor atomnya juga akan sama. Nomor atomnya sama dengan 17, nomor masanya sama dengan 35. Nah, berikutnya proton sama dengan, kita bisa langsung proton sama dengan nomor atom, sehingga proton sama dengan 17. Oke, selanjutnya neutron. Neutronnya berapa? Neutronnya yaitu nomor massa dikurang dengan proton, ya. Kita buat di sini, kita jadiin tanda, kita tandai. Oke, kalau mau mencari neutron itu adalah nomor massa dikurang dengan proton. Nah, nomor massanya 35, jadinya 35 dikurang 17 sama dengan 18 ya. Oke, berikutnya elektron. Nah, untuk mencari elektron yaitu nomor atom kita kurangkan dengan muatan. Nah, kita lihat di sini nomor atomnya kan sama ya, masih 17 dikurang dengan muatan. Oke, maaf di sini belum dilengkapi. Yang B itu adalah minus. Oke, berarti muatannya berapa? Muatannya sama dengan minus 1. Dari mana Mi? Di sini ada keterangan minus. Jadi kalau 1 nggak ditulis juga nggak apa-apa. Nah, jadi muatannya kita masukkan. Berarti muatannya adalah negatif 1. Sehingga sama dengan 17 dikurang minus 1 itu sama dengan 17 ditambah 1. Oke, sama dengan 18. Oke, kita di sini bisa dapatkan data. Berarti untuk yang A, protonnya bernilai 17, neutronnya bernilai 18, elektronnya bernilai 17. Sementara ketika klorin memiliki muatan atau menjadi ion, maka dia akan memiliki protonnya sama dengan 17 juga seperti yang A, neutronnya juga sama, tetapi ada sedikit perbedaan di elektron. Coba perhatikan, kalau di sini formasinya 17 18 17, sementara di sini 17 18 18 untuk proton, neutron dan elektron. Kesimpulannya apa? Artinya untuk atom netral jumlah proton akan selalu sama dengan jumlah elektron. Umi ulangin, kesimpulannya untuk atom tidak bermuatan atau atom netral jumlah proton akan selalu sama dengan elektron. Sebaliknya, untuk atom bermuatan atau atom ion, jumlah proton tidak selalu sama dengan elektron. Umi ulang, untuk atom bermuatan jumlah proton tidak sama dengan elektron. Oke, nah itu kita bisa lihat perbedaan elektron dari suatu atom netral dengan atom bermuatan. Contoh yang selanjutnya adalah yang ini C ya, bukan D. Oke, yang C. Kita lihat yang C. Nah, kalau yang C di sini netral atau bermuatan? Iya, benar, netral karena tidak ada positif negatif. Berarti Mg di sini merupakan atom netral. Oke, nah jadi kita tulis 24 12 Mg. Nah, berarti 12 dengan 24 siapa yang lebih kecil? 12 ya kan. Jadi nomor atomnya pasti 12. Nomor atom sama dengan 12. Oke, berarti nomor masanya yang mana? Yang di atas, yaitu 24. Nah, sehingga proton sama dengan nomor atom. Kita tulis berulang supaya ingat ya. Sehingga nomor atomnya berapa? 12. Sehingga protonnya bernilai 12. Berikutnya adalah neutron. Nah, neutron sama dengan yaitu nomor massa dikurang dengan proton atau sama dengan 24 dikurang dengan 12 sama dengan 12. Oke, untuk si elektronnya.
Nah, untuk elektron tadi kan sudah dikatakan bahwasanya Mg kita sepakati sebagai atom netral karena tidak ada positif dan negatif, sehingga untuk elektron sama dengan nomor atom dikurang muatan, maka nomor atomnya mana? Yang ini ya, 12. Walaupun sama-sama dengan jumlah, kebetulan jumlah neutronnya sama dengan proton. Nah, jadi 12 dikurang dengan muatannya, yaitu 0. Berarti sama dengan 12. Oke, berarti untuk si magnesium Mg, protonnya bernilai 12, neutronnya bernilai juga 12, elektronnya juga bernilai 12. Kan sama nih proton dengan elektronnya. Kenapa? Karena dia atom netral seperti yang disampaikan tadi. Oke, mungkin tambahan contoh yang D, kita misalnya kalium. Nah, kalium ini 19. Oke, kita contohkan misalnya positif. Kalium positif. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya atom kalium adalah atom bermuatan. Bermuatan apa? Bermuatan positif. Kalau dia bermuatan positif disebut dengan kation atau ion positif. Kalau yang nanti dia ionnya negatif, maka disebut dengan anion. Oke. Nah, sehingga dari K positif 1 kita bisa tahu di sini nomor atomnya sama dengan, langsung ya, sama dengan berapa? Ya, benar, 19. Dari mana, Mi? Dari datanya sudah ada. Dan kita tahu 19 lebih kecil daripada 39. Sehingga nomor atomnya, tadi kan Mi katakan, nomor atom pasti akan selalu lebih kecil daripada nomor massa. Nah, nomor massanya berarti yang 39. Oke, berarti kalau begini kita sudah bisa tentukan tuh protonnya sama dengan 19. Kemudian neutronnya sama dengan nomor massa dikurang dengan proton. Di sini ya. Nah, neutron sama dengan nomor massa dikurang proton. Jadi 39 dikurang 19 sama dengan berapa? 20. Nah, untuk elektronnya kita masukkan, kita tulis ulang kembali rumusnya, nggak apa-apa biar lebih ingat. Nomor atom dikurang dengan muatan. Nah, berarti nomor atomnya berapa? Nomor atom sama dengan proton nih, yaitu 19 dikurang. Oke, di sini muatannya bernilai positif 1. Positif kan? Ya, nggak ada angkanya, berarti positif 1. Sama dengan 19 dikurang 1 sama dengan 18. Oke, berarti protonnya adalah 19, neutronnya 20, elektronnya 18. Kenapa proton dan elektronnya tidak sama? Karena kalium atau unsur K atau atom K merupakan ion positif, sehingga jumlah proton akan berbeda dengan jumlah elektron. Oke, baik. Mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa menambah wawasan tentang bagaimana kita menghitung jumlah proton, neutron, dan elektron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.